Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayanul Alif dari kelas 1B Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pemisahan campuran. Namun, kita harus mengerti dulu pengertian pemisahan campuran. Pengertian pemisahan campuran adalah gabungan antara dua atau zat yang lebih yang masih memiliki sifat zat aslinya. Campuran dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang zat penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi secara kasat mata. Contohnya, campuran homogen antara lain air garam, air gula, air cuka, dan lain-lain. Campuran heterogen adalah campuran yang zat penyusunnya dapat dibedakan secara kasat mata. Contohnya adalah air susu, air kopi, air dicampur dengan tanah liat, dan lain-lain. Metode pemisahan campuran dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama filtrasi, yang kedua sentrifugasi, yang ketiga sublimasi, yang keempat kromatografi, dan yang kelima distilasi. Yang pertama adalah filtrasi. Filtrasi adalah metode pemisahan campuran yang berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Contohnya di sini adalah pasir dan air. Pasir dan air dituangkan ke dalam saringan dan pasir akan tertahan di kertas saring dan air akan lolos masuk ke dalam tampungan. Yang kedua adalah sentrifugasi. Sentrifugasi adalah metode pemisahan campuran berdasarkan perbedaan massa jenis. Contohnya dengan menaruh campuran pada tabung reaksi dan meletakkannya di dalam alat yang bernama sentrifuge. Kemudian alat itu diputar. Saat alat diputar, zat yang lebih padat akan memisah dan menumpuk pada dasar tabung reaksi. Yang ketiga adalah sublimasi. Sublimasi adalah metode pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik sublimasi. Prosesnya dilakukan dengan meletakkan campuran di dalam wadah. Bagian bawah wadah diletakkan pemanas, sedangkan bagian atas wadah ditutup dengan es. Saat campuran dipanaskan, campuran akan menyublim. Uap akan menempel pada tutup wadah dan membeku karena suhu yang rendah dari es. Zat yang akan menempel inilah yang diambil, dan zat padat yang akan berubah menjadi gas tanpa melalui fase cair. Yang keempat adalah kromatografi. Kromatografi adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kelarutannya. Contohnya di sini ialah pada saat kertas diletakkan bercak tinta dan dicelupkan ke dalam larutan, sampel tinta ini akan terpisah dan akan bergerak sesuai dengan tingkat kelarutannya. Yang terakhir adalah distilasi. Distilasi adalah metode pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih. Zat cair akan menguap pada suhu tertentu dan akan mengembun kembali menjadi zat cair pada suhu tertentu. Contohnya ialah proses dilakukan dengan memasukkan campuran pada labu destilasi, lalu dipanaskan campurannya. Campuran yang titik didihnya lebih rendah akan menguap. Uap akan masuk ke pipa destilasi dan mengalami pengembunan karena pipa dialirkan pendingin. Air hasil penyulingan akan dikumpulkan di wadah yang diletakkan di bagian bawah air destilasi. Metode pemisahan campuran dilakukan untuk memperoleh campuran yang lebih murni yang dapat digunakan dalam berbagai aplikasi. Bahan murni ini kemudian memiliki kemurnian yang tinggi dan bebas dari kontaminasi, sehingga dapat digunakan dalam produksi obat-obatan, kosmetik, dan bahan kimia lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.